Selamat siang ya. Kemarin kita sudah membuat video soal bayangan gelap part 1 ya. Jadi buat Anda yang belum nonton part 1, silakan nonton dulu ya. Karena di part 1 itu soal bayangan gelap bohlam H4 sorotan samping. Beredar ya di seluruh dunia ya, dimanapun itu berada. Jadi bohlam H4 itu ada dua macam ya. Yang benar adalah ada dua macam, yang nggak benar juga banyak. Yang benar adalah dia ada payung ya, tipe sorotan samping dan tipe sorotan atas bawah. Itu yang benar. Yang nggak benar yang nggak ada payung ya. Bohlam yang benar H4 ada payung, tipe sorotan samping, atau yang nggak bener yang nggak pakai payung ya. Nah, yang bener juga ada sorotan atas bawah. Jadi H4 yang bener itu ada dua macam, sorotan samping dan sorotan atas bawah ya. Halogen H4 asli bawaan pabrik pun ada payung, cuma H4 yang ada payung ya. H7, H11, HB3, HB4 yang lain-lain tidak ada payung. Kenapa si H4 ada payung? Karena dia ada low dan high. Jadi satu reflektor bisa lampu jauh, bisa lampu dekat. Nah, lampu dekatnya ini perlu cut off. Lampu jauhnya kan tidak perlu cut off. Lampu jauhnya buyar saja kemana-mana. Namanya juga lagi ngedim ya. Nah, cut off ini penting. Di video part pertama saya sudah jelaskan LED tipe sorotan samping rugi kalau bayangan gelapnya banyak ya. Nah, sekarang kita kasih lihat dulu kalau halogen H4 ya. Halogen H4 ini tanpa bayangan gelap. Kenapa? Karena mangkoknya langsung menghadap ke atas ya. Langsung menghadap ke atas. Filamennya langsung menghadap ke atas. Anda bisa pelajari sendiri ya. Di luar video saya Anda bisa pelajari sendiri bohlam halogen H4. Anda lihat payungnya di atasnya ada filamen. Jadi dia benar-benar mengarah ke atas ya. Karena kan ini kan kaki senternya. Kaki senter ini terhadap ini dia sama-sama ke atas gitu ya. Jadi benar-benar sinarnya ke atas. Nah, makanya kenapa reflektor ya, bagian atas ini yang penting nih. Bagian atas ya. Bagian atas ini yang penting nih. Kalau Anda memakai bohlam watt gede, Anda memakai HID yang nggak dikaliber yang nggak di break in, yang rusak adalah reflektor bagian atas ya. Butek, kromannya meleleh, gosong ya, pasti bagian atas. Nggak ada gosong bagian pinggir, nggak ada gosong bagian bawah, pasti gosong bagian atas. Kenapa? Karena atas ini bagian penting, pemantul ya, pemantul. Jadi lihat di sini, pantulan atas ini sebagai mangkok memantulkan ya, membuat sinar itu padat di jalan ya. Jadi bagian atas itu mangkok yang paling penting. Jadi di sini kromannya itu harus benar-benar kinclong ya. Anda lihat proyektor LED ya, seperti punya VRZ atau Anda beli bilet sniper atau apa, Anda lihat bolnya cuma setengah ya, setengah aja. Penting bagian atas. Nah ya, jadi reflektor mobil apapun penting bagian atas. Penting bagian atas ya. Jadi kalau Anda mau beli copotan ya, Anda intipin dulu bagian atas. Bagian atasnya rusak nggak? Kalau rusak Anda jangan beli. Tapi kalau masih kinclong Anda boleh beli ya. Jadi bagian atas ini bagian yang penting ya. Oke. Kemarin di video part 1 kita sudah membahas soal sorotan samping ya. Sorotan samping bayangan gelapnya gede merugikan. Makin gede bayangan gelap makin merugikan. Makin gelap gelapnya bayangan gelap itu makin jelek itu bohlam. Jadi yang bagus bagaimana? Bayangan gelapnya kecil dan bayangan gelapnya itu terang ya, seperti itu. Nah, kita kali ini akan membahas bohlam sorotan atas bawah. Bohlam sorotan atas bawah LED-nya cuma terdiri dari dua. Biasanya di tipe Cree lah ya, di XHP. Di tipe lain ada di Lumiled MZ. Jarang saya melihat yang tipe LED H4 yang sorotan atas bawah. Kalau sorotan samping rata-rata semua LED mau merek apapun kebanyakan sorotan samping. Tapi kalau tipe sorotan atas bawah jarang
ya. Jadi populasinya nggak begitu banyak. Jadi mungkin kalau tipe line LED ada 10 macam, atas bawah cuma satu, jarang ya. Pokoknya jarang lah ya. Dan saya juga jual ya. Jadi kalau Anda berminat tipe tipe atas bawah XHP 7070 chipnya ya. Dia 2 buah chipnya. Sorotan atas bawah ya. Kalau sorotan samping 4 buah. Masing-masing sebenarnya ada kelemahan, ada kelebihan. Apa kelebihan Anda pakai sorotan atas bawah? Karena sorotan atas bawah chipnya langsung menghadap ke atas, ke bowl. Dan dia tipe sorotan atas bawah, low dan high menyala berbarengan. Itu default bawaan pabriknya loh, kita nggak modifikasi. Kalau tipe sorotan samping, low dan high bergantian. Jarang dan tidak ada bawaan pabrik yang menjadi satu. Ada, tapi boleh dihitung jari lah. Seperti Lumileds MZ, iya ada. Chipnya Lumileds MZ. Atau Anda harus modifikasi ya. Jarang yang kalau tipe sorotan samping, low dan high menjadi satu. Kebanyakan bergantian. Nah, tipe sorotan atas bawah ini mempunyai keuntungan. Dia default bawaan dari pabrik. Low beam, chip yang bagian atas ini yang akan nyala. Pada saat high beam, si bawahnya akan nyala, si atasnya juga nyala. Jadi dua-duanya nyala. Jadi low dan high nyala pada saat high beam. Sedangkan kalau tipe sorotan samping, pada saat low beam, chip low beam saja yang nyala. Pada saat high beam, chip high beam saja yang nyala, low beamnya mati. Bergantian ya. Jadi saya ulang ya. Di sini ada LED tipe sorotan samping ya. Pada saat low beam yang bagian ada payung yang nyala. Pada saat high beam yang ada payung ininya mati, dia pindah ke belakang. Ini aja yang nyala. Jadi masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Low beam, high beam, high beam. Jadi masing-masing ya. Itu kelemahannya sebenarnya. Nah, kalau Anda mau memodifikasi, Anda bisa diubah menjadi dua-duanya nyala. Itu harus dimodifikasi. Kalau bawaan pabrik boleh dihitung jari. Mungkin ada, cuman nggak familiar lah ya, nggak sefamiliar yang bergantian ya. Nah, kalau chip sorotan atas bawah, default bawaan pabrik Anda nggak perlu modif. Jadi low beam bagian atas yang nyala, high beam atas bawah nyala. Default bawaan pabrik. Jadi Anda nggak perlu modif-modif. Itu keuntungannya. Keuntungannya apa? Jadi kalau Anda pada saat high beam, kalau tipe sorotan samping, low beamnya hilang sinarnya. Tapi kalau yang pakai menggunakan sorotan atas bawah, high beamnya sinarnya naik, low beamnya juga ada. Paham ya? Jadi masing-masing sebenarnya ada kelemahan, ada kelebihan. Anda suka tipe sorotan samping, boleh. Anda suka sorotan atas bawah, boleh. Tipe sorotan samping mempunyai keunggulan sendiri. Yang penting adalah Anda mencari LED yang bayangan gelapnya sedikit. Bayangan gelapnya kecil, tidak terlalu gelap, itu bohlam bagus. Dan soal cut off yang bisa dikalibrasi, yang bisa disetting jadi supaya dia membuka maksimum. Itu baru bagus bohlam itu. Jadi ciri-ciri bohlam bagus kalau mau diperjelas selain yang saya sebutkan 6 syarat itu, sebenarnya bohlam yang kita kirim itu kita kalibrasi itu supaya maksimal. Ya. Nah, tipe di sorotan atas bawah ini kebanyakan chipnya menggunakan chip gede-gede ya, chip kecil-kecil jarang. Dan keunggulan lain dari tipe sorotan atas bawah ini, dia full adjustable, bisa diputar, mutar ya, maju dan mundur. Kalau yang tipe sorotan samping ya, biasanya kalau bohlam yang bagus hanya bisa diputar, settingannya putar, tapi tidak bisa maju mundur. Tapi kalau yang tipe sorotan atas bawah, maju mundur putar bisa. Itu keunggulan dia. Kalau putar untuk cari cut off, maju mundur buat cari fokus. Ya, kalau di yang sorotan samping hanya bisa putar, dia hanya bisa cari cut off. Tidak bisa cari fokus. Nah, kalau yang tipe maju mundur itu lebih, istilahnya settingannya lebih advance ya, lebih banyak gitu ya. Bisa maju mundur, bisa putar. Ya, kelebihannya seperti itu. Jadi kelebihannya satu, yang atas bawah itu settingan maju mundur putar bisa. Kedua, low beam dan high beam bisa menyala berbarengan. Jadi sinarnya tidak hilang, tidak ada yang blank spot. Tapi kalau yang tipe sorotan samping, kebanyakan
bergantian. Jadi kalau Anda pantang di high beam, low beamnya hilang sinar low beamnya. Tapi kalau di tipe sorotan samping, tipe sorotan atas bawah, low beam nyala, high beam juga bisa nyala. Jadi pandangannya tidak ada yang hilang. Ya, seperti itu. Itu keunggulan dari tipe sorotan atas bawah. Dan dia kalau pakai tipe chipnya Cree, Anda enak modifikasinya, pakai driver apapun bisa. Tapi kalau yang tipe sorotan samping, sulit mencari drivernya. Saya ngomong apa adanya. Sulit mencari drivernya. Kalau yang ini enak sekali mencari drivernya karena gampang dimodifikasi. Ya, jadi makanya kalau Anda yang mau modif, Anda cari tipe sorotan atas bawah. Chipnya Cree, enak banget tuh untuk dimodifikasi. Tapi dia juga mempunyai kelemahan. Ya, jadi masing-masing bolam ada kelemahan, ada kelebihan, tapi kita menjabarkan masing-masingnya ya. Jadi kesimpulannya ada di Anda sendiri. Ya, kita lanjut ya. Jadi lampu sorotan atas bawah tersebut kita udah pasang ya di reflektor ini ya. Jadi kalau sorotan atas bawah itu ya sifatnya chip low beamnya mengarahnya langsung ke atas ya, langsung ke atas. Jadi kalau kita putar begini ya dia memang langsung mengarahnya ke atas untuk bagian low beam, yang bawah mengarah ke bagian bawah ya. Kita akan lihat dia punya bayangan gelap ya. Jadi kalau dia mengarah ke atas, langsung mengarah ke pusat pantulan ini ya. Jadi dia tanpa bayangan gelap, tapi dia ada kelemahan juga ya. Jadi kalau yang tipe sorotan atas bawah ya, seharusnya kan dia harusnya bisa 180 derajat ya. Sinarnya ke sini dan ke sini. Padahal reflektor H4 ini bisa sampai sini sinarnya, garis ini nih, ngikutin garis ini. Ya, kita langsung praktek aja deh. Kita nyalakan dulu ya. Kelihatan nggak tuh ya? Jadi sinarnya bener-bener 180 derajat saja. Nah ini kita putar ya, ini kita putar. Jadi bener-bener dia, karena dia tipe sorotan atas bawah, jadi LED ini benar-benar menghadap ke atas dan dia hanya bisa, pembukaannya dia hanya bisa 180 derajat, dari sini ke sini dan dari sini ke sini ya, 180 derajat pembukaan lebarnya. Sedangkan ya reflektor ini asli bawaan pabriknya ya, asli bawaan pabriknya bisa sampai sini nih, garis ini nih. Kalau kemarin di sorotan samping, garis ini dan garis ini ya, jadi lebih dari 180 derajat. Jadi kalau Anda menggunakan tipe sorotan atas bawah, chip ini langsung menuju ke atas ini nih. Makanya untuk Anda ya, saran, Anda bisa memakai tipe LED sorotan atas bawah jika ingin output padat di tengah ya. Jadi buat Anda yang mau outputnya di tengah padat, Anda bisa pakai sorotan atas bawah ya, karena chipnya langsung menuju ke bagian yang paling penting nih, krusial itu di atas ya. Nih segini nih, sebenarnya kan yang krusial kan segini nih ya, ada garisnya lagi nih. Nah sedangkan ini kan masih di bawah, jadi masih dapat. Jadi padat di tengahnya pasti padat ya, pasti padat. Nah pertanyaannya, lebar nggak? Lebarnya agak kurang. Kenapa? Karena dia tidak mencapai bagian ini ya, tidak mencapai dinding ini nih, dinding samping ya. Jadi kalau tipe sorotan atas bawah ya, padat sudah pasti, tapi lebarnya agak berkurang dibandingkan sorotan samping. Itu menurut pengalaman saya, karena saya juga pakai juga atas bawah, sorotan samping pakai juga. Jadi kalau sorotan atas bawah ya, itu
nggak ada bayangan gelap. Jadi mau nggak mau semua tercover nih oleh reflektor di atas ini buat mantulin ke jalan. Jadi efeknya padat. Karena dia cuma 180 derajat, kalau kita settingnya horizontal, berarti kan ada bagian yang nggak kena. Jadi sinar lebarnya agak kurang sedikit. Hanya sedikit. Kenapa? Karena kalau kita ininya horizontal kan ini cuma sampai di sini nih garisnya tadi. Ya, dia ada segini yang nggak kena, ya. Yang sebelah sini juga ada segini yang nggak kena, ya. Jadi bukannya berarti tipe sorotan atas bawah nggak lebar, lebar juga, lebar, tapi efeknya lebih padat, ya, lebih padat, bro. Jadi ini video bagian kedua ya, bagian kedua. Jadi soal sorotan samping kemarin bagian 1 part 1 Anda sudah nonton. Kalau belum nonton silakan nonton, cari judulnya soal bayangan gelap. Jadi kalau tipe sorotan atas bawah tidak ada bayangan gelap, ya, langsung menuju LED-nya ini menuju ke bagian reflektor atas ini. Jadi outputnya lebih padat, itu pasti. Saya berani ngomong begini kenapa? Karena saya sudah nyoba di mobil sendiri. Ya, saya sudah nyoba di Avanza, sudah nyoba di Expander, ya. Jadi kalau LED yang sorotan atas bawah langsung menuju ke ini, jadi outputnya lebih padat, ya. Ada orang yang berkomentar bahwa pinggirnya memang kurang, ya, memang kurang. Kenapa? Karena dia tidak bisa melebihi 180 derajat sinarnya, dia hanya bisa datar aja, segini ke atas terang. Sedangkan reflektor ini ada bagian yang nggak kena, jadi memang lebarnya kurang begitu lebar, tapi nggak banyak juga lebarnya, gitu ya. Jadi udah dapat dong kesimpulannya ya. Jadi untuk sorotan atas bawah menang di padat tengahnya. Kenapa? Karena nggak ada bayangan gelap, semua langsung ke cover nih, Anda lihat. Ya, kelihatan nggak tuh? Ke cover setengah itu tuh, yang bagian terang itu Anda bisa lihat ya. Nah, kalau ini kita bagian high beamnya. Nah, bagian high beamnya itu bagian bawah. Kalau ini kita pisahin nyalanya ya. Bagian low beam saja yang bawah tuh, setengah ke bawah ya, setengah ke atas. Jadi reflektor itu sebenarnya terbagi jadi dua, ya, setengah ke atas, setengah ke bawah. Nah, kalau ini kita nyalakan dua-duanya. Jadi kalau tipe sorotan atas bawah, low dan high nyala bareng. Jadi satu itu full tanpa ada yang bergantian, ya, kelihatan. Nah, di sini waktu low beam ya, kita lihat nih, garisnya ini di sini, ini di sini. Nah, ini waktu high beam. Nah, ini waktu high beam dinyalakan. Nah, di sini ada bagian yang gelap sedikit. Nah, itu yang tidak tercover oleh reflektornya, oleh LED-nya. Ada ya, kelihatan tuh di kameranya. Jadi di sini nih ada tuh, ada bayangan gelap nih. Ya, ini bayangan gelap sebelah kanan. Ini bayangan gelap sebelah kiri ya. Ada ya. Jadi ada bayangan gelap ya. Nah, bayangan gelap itu sebenarnya bisa juga di cover oleh, ya, kalau LED-nya bagus dia yang tipis. Jadi bayangan gelapnya itu di tipe sorotan atas bawah bukan di atas, tapi dia pindah di pinggir gitu. Ya, ngerti? Nah, bagaimana mencari LED yang bagus untuk tipe sorotan atas bawah? Ya tentu yang bayangan gelapnya juga harus kecil. Nah, bayangan gelapnya dia kecil dan tidak makin gelap makin bagus, tapi dia di samping kiri kanan gitu ya, ngerti? Jadi mesti cari LED yang pipih. Nah, ini kita keluarin ya LED-nya ya, kita keluarin, kita kasih lihat LED-nya. Ini adalah LED custom ya, LED custom yang udah kita modified, yang saya pakai juga di mobil sendiri ya. Nah, kita akan tunjukkan ya. Nah, LED-nya seperti ini ya. LED-nya seperti ini. Ya. Jadi ini cari yang ininya tipis, bagian sampingnya. Ini yang chip atas untuk ini untuk low beam, yang bawah untuk high beam. Nah, kita harus cari yang ininya tipis, pipih. Ya. Ini makin pipih makin bagus. Bayangan gelapnya, bayangan gelap samping, bukan gaya bayangan gelap atas. Ya, ini makin tipis. Nah, kalau buat Anda ya yang mau beli tipe sorotan atas bawah, chipnya XHP ya 7070. Nah, saya ada yang model seperti ini ya.
Jika Anda berminat bisa hubungi saya ya, WhatsApp 0898 269 3838, atau Anda mau beli di Bukalapak Juragan Lampu, di Shopee F3 Moto Lighting, Tokopedia reseller Juragan Lampu. Ya, Anda bisa beli melalui online shop atau Anda transfer langsung ke rekening BCA saya. Ya, jadi tipe sorotan atas, bawah, atas langsung menuju ke bagian mangkok atas, jadi outputnya lebih padat. Ya, output lebih padat di tengah. Nah, Anda juga, jadi sinar itu ininya tipis nih. Nah, ini bagus nih LED nih. Nah, ini yang saya jual ya. Jika Anda berminat bisa hubungi saya di WhatsApp tadi ya. Jadi dia sinarnya itu karena dia ada lensa, dia 180 derajat. Jadi sinarnya itu kesininya ada 180 derajat ya. Dan ininya tipis, nggak setebal ini. Ini tebal bro, tuh ya. Jadi bayangan gelap ini gede. Nah, kalau ini tipis ya, tipis. Jadi 180 derajat bisa dapat. Jadi bayangan gelap sampingnya kecil. Nah, efek kecil ya sama juga. Jadi pinggir-pinggirnya lebih terang lagi gitu ya. Jadi karena dia sorotan atas, sinar pinggirnya kurang begitu dapat. Jadi banyak orang bilang merasa nggak lebar. Sebenarnya tetap dia lebar, cuman karena tengahnya lebih padat, lebih terang, jadi kesannya di pinggirnya itu nggak kalah terang dengan yang tengah. Itu jadi orang bilang nggak lebar. Padahal lebar bro. Saya pakai juga lebar. Ya. Dan biasanya kan orang juga beli bagian fog lamp. Nah, fog lampnya ini beli yang lebar, jadi tercover antara headlamp dan fog lamp. Headlamp untuk bagian yang tengahnya tebal, fog lampnya untuk bagian yang lebarnya. Jadi istilahnya saling membantu gitu ya. Jadi headlamp untuk yang tebal di tengah, fog lampnya untuk yang lebar. Nah, itu perpaduan yang istilahnya saling bekerja sama yang bagus gitu ya. Jadi untuk yang part 2 ini saya sudah deskripsikan, saya sudah mereview, saya sudah membahas soal bayangan gelap. Kalau yang di tipe atas bawah nggak ada bayangan gelap. Jadi kalau buat Anda yang mau padat di tengah seperti saya, matanya rusak ya, pakai kacamata, silinder minus, kaca film mobil Anda gelap, pakai yang sorotan atas bawah ya. Pakai sorotan atas bawah. Memang ada orang bilang yang kurang lebar, tapi menurut saya lebarnya sudah cukup. Sudah cukup karena LED ini bisa 180 derajat dan dia adjustable. Jadi Anda masih bisa mainin sudutnya. Sudutnya masih bisa dimainin begini. Ya. Dan dia sendiri bisa maju mundur lagi. Bisa tarik maju, bisa tarik mundur. Jadi Anda masih bisa menyetel fokus. Ya. Fokus tarik maju mundur itu dengan putar itu ada hubungannya dengan nanti hasil output di tembok. Karena ini cuma mendemokan bayangan gelap, jadi kita tidak bahas mengenai maju mundur. Tapi kita bahas hanya mengenai putar-putar aja, dia 180 derajat sinarnya akan kelihatan gitu ya. Jadi seperti itu. Ini part 2. Nanti di part 3 akan saya lanjutkan videonya mengenai bohlam-bohlam sorotan samping yang ngetren ya, F3, DHP, bagaimana dia soal bayangan gelap. Bayangan gelapnya gede nggak ya? Karena dia tipe sorotan samping. Dan kalau tipe sorotan samping udah pasti high dan low bergantian. Nah, kalau pakai yang tipe ini high dan low bisa nyala berbarengan. Jadi low-nya waktu pada saat high, low beam-nya nggak kosong, tidak blank spot. Ya, seperti itu. Saya juga suka pakai tipe yang sorotan atas bawah. Kenapa? Karena padat sekali di tengah, bro. Padat sekali di tengah outputnya. Karena kita butuh terang di tengah, padat di tengah. Ya, sudah cukup. Ya, sudah cukup mantap hasilnya. Jadi makanya ada orang yang bilang, wah pakai sorotan atas bawah nggak lebar. Sebenarnya nggak juga, karena terlalu padat di tengah, terlalu terang di tengah, pinggir-pinggirnya karena kurang begitu terang, jadi orang bilang ini sempit, padahal enggak gitu ya. Jadi seperti itu pemilihan bohlam kembali lagi ke Anda. Tapi memang bohlam yang tipe sorotan atas bawah itu jarang yang jual ya. Jarang jual, hanya tipe chip tertentu yang ada ya. Kalau yang seperti watt besar begitu ya, seperti kelasnya DHP, pasti sorotan samping, dia tidak ada sorotan atas bawah. Tapi kalau saya jujur pribadi demen sorotan atas bawah ya, demen sorotan atas bawah, karena kalau kita pasang begini, kita bisa pasang begini putar, bisa enak ya. Coba deh kita demokan ya yang ini ya, karena kan kalau ini kan versi custom. Kenapa saya bilang custom? Karena ini
versi dibikin sendiri ya. Kipasnya sudah upgrade ya, pakai Delta Fan, pakai Sanyo Denki segala macam, karena ini versi upgrade, sudah second generation XHP 70 ya. Versi modif sebenarnya, versi kelas berat lah istilahnya. Ya, kalau yang kita mau jual adalah versi ini standar ya, mencapai 3.500 lux kalau nggak salah ya. Ya, kita sudah pasang nih. Ya. Nah, ini kan Anda bisa mainin nih. Tuh, kelihatan dong ya. Atas doang yang terang. Nah, kita bisa mainin sudut ininya nih. Tuh. Ya. Dia hanya bisa 180 derajat. Kita benar bisa mainin sudut ini. Ya, supaya mendapat lebarnya juga. Karena kalau Anda butuh lebarnya di sini ya, tentu kita lebih turunkan ini ke bawah tuh, atau ini kesanain. Ya, kita belum bahas soal maju mundur. Karena maju mundur itu ada hubungan dengan cut off. Ya, ada hubungan dengan cut off-nya nanti, bukan cut off, dengan fokus. Ya. Nah, sekarang kita akan coba ya. Lebih tertutup ya, bagian gelapnya sedikit tuh, lebih tertutup dari kamera Anda bisa lihat ya. Nah, inilah yang saya jual ya. Low dan high jadi satu. Ya. Jadi pada saat high beam, low beamnya nggak mati, low beamnya tetap nyala, gitu ya. Jadi kalau Anda berminat bisa beli tipe ini ya, versi standar, tipe sorotan atas bawah. Keunggulannya tebel di tengah, ya intinya seperti itu. Full adjustable, putar kanan kiri, maju mundur, ya. Oke, saya rasa cukup ya. Nanti di part ketiga kita akan bikin video lanjutan mengenai bolam-bolam sorotan samping yang mempunyai bayangan gelap besar-besar. Apa aja itu ya, seperti F3, DHP, P750, P730 ya, Kri. Nanti kita bahas satu persatu. Ya, jangan lupa follow, subscribe video saya. Jadi ini part bagian kedua. Terima kasih.